Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Islamic Dakwah Sport. Marilah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya atas segala nikmat yang dilimpahkan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, rezeki yang melimpah yang tidak bisa dihitung lagi, sebagaimana Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan dengan kalimat Alhamdulillah ini sudah cukup mewakili agar semua nikmat yang sedang kita nikmati akan dipertahankan ataupun ditambah. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seseorang yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan gangguan, hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan syariat, hukum-hukum Allah, sampai akhirnya beliau meninggal dunia di awal tahun 11 Hijriah setelah menyampaikan semua amanah hukum agama ini. Dan kita diperintahkan mengucapkan salam hormat ini dan dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dulu Bapak Ibu sekalian ke dasar sekali tujuan kita ada di muka bumi ini. Kalau ingin melihat dan membuka, bisa buka surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini pondasi awal dan dasar sekali. Kalau Bapak Ibu tanya diri sendiri, kenapa saya ada di muka bumi ini? Untuk apa saya ada di sini? Apa tujuannya, visi misinya? Ya. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Bunyinya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia seluruhnya, laki-lakinya, perempuannya, kayahnya, miskinnya, sehatnya, sakitnya, dari suku manapun, dari belahan muka bumi ini dimanapun, semua aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ini tujuan dasar kita ada. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa? Iya. Untuk zikir, baca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berdoa, bersedekah, haji dan umrah? Jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain. Tujuan kita memang itu, untuk beribadah kepada Allah. Jadi selain daripada ini, tinggal dilihat apakah dia mubah atau haram. Kalau dia mubah seperti makan, minum, tidur, ya, mandi, maka boleh saja melengkapkan tujuan kita hidup. Tapi kalau haram, maka nggak boleh sama sekali. Jadi memang tujuan kita hidup bukan untuk minum khamr misalnya, mengganggu orang, gunjing, fitnah, memukul, mencuri, membunuh. Itu memang bukan tujuan kita. Orang kalau menjalankan agama ini, Bapak Ibu sekalian, pastikan dia akan menjadi orang yang sangat baik. Karena agama ini isinya semua kebaikan ya. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Yang buruk-buruk, bohong, membunuh, mengganggu orang, segala macam dilarang. Jadi orang kalau mengikuti tujuan hidup dia fahami, oh ternyata saya ada di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu Allah. Dan isi daripada pengabdian itu, ibadah itu semuanya kebaikan, dan yang dilarang semuanya keburukan, maka akan sempurna hidupnya, akan bahagia. Orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian, itu hidupnya senang sekali. Karena agama ini bukan siksaan bagi mereka, tapi agama ini adalah sebuah panduan hidup. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, agama ini seperti bodyguard kita. Jadi Bapak Ibu mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, agama akan bilang, ini boleh,
ini nggak boleh. Jadi agama itu manfaatnya besar sekali. Orang kalau tidak punya agama tidak terarah. Dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebagaimana juga agama memandu kita kepada satu Tuhan saja. Apapun yang Bapak Ibu bisa lihat di langit sana, misalnya pergantian siang malam, turunnya hujan, burung-burung yang berterbangan, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, tidak terhitung lagi dan jaraknya sekian jauh dari bumi kita ini, yang tidak terjangkau oleh mata kita, mungkin ada ciptaan Allah di sana kita belum tahu. Di bumi juga yang terjangkau oleh mata kita, manusia dengan berbagai macam paras wajah, warna kulit, postur tubuh, suku dan bahasa. Kemudian hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dengan tentu ciri khasnya masing-masing hewan tersebut. Sistem pencernaannya, sistem pertahanan tubuhnya, dan populasinya segala macam. Yang unik-unik gitu kan. Kemudian tumbuh-tumbuhan dari rumput kecil sampai pohon beringin yang besar. Buah-buahan dengan beragam macam cita rasa, bentuknya, aromanya dan segala macam. Begitu juga dengan di kedalaman yang tidak terjangkau juga dengan mata ada di muka bumi, seperti misalnya perasaan-perasaan kita. Kita rasa suka, rasa benci, ya, lapar, haus, rasa tapi nggak nampak. Kemudian juga yang di dalam lautan, semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kembali kepada satu pencipta. Itulah yang selalu kita ucapkan, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa apapun yang ada di langit dan di bumi ini kecuali Allah. Nah, ini semua teman-teman sekalian pondasi dasar. Agama Islam mengajarkan kita siapa Tuhan kita, apa yang diperintahkan dan yang dilarang, sehingga kita punya panduan hidup, dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Demikian pembahasan yang telah dipaparkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ladang dan amal kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.